Halo para netizen, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa, kali ini kita pengen ngebahas soal Pak Jokowi lagi, Mas Gibran lagi, tentang politik yang ada di Indonesia inilah pokoknya ya guys ya. Tapi terutama hari ini kita pengen ngebahas ijazah Pak Jokowi, yang diduga ijazah Pak Jokowi dari SMP, SMA, bahkan kuliah itu dicetak di pasar pramuka nih guys ya. Benar atau enggaknya, langsung aja kita bacain beritanya seperti apa. Tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Mantan Wamen Des Paiman memberikan intimidasi WA ke Roy Suryo untuk menghentikan kasus ijazah palsu. Nah, ada lagi intimidasi zaman sekarang ya guys ya. Kita tahu Bung Roy Suryo ini memperjuangkan ya, ataupun mempertanyakan keaslian ijazah Pak Jokowi yang dari tahun kemarin ya guys ya, bahkan dari bertahun-tahun yang lalu ya guys ya. Dan Paiman ternyata masa lalunya akrab dengan pasar pramuka. Nah, ada kaitannya nih guys dengan pasar pramuka nih guys ya. Semakin hari semakin terbuka aja efek ijazah palsu. Apel pagi biar melek informasi. Nah, ini dia guys. Ini ada dari YouTuber ya guys ya, Bung Rocky Gerung. Kita lihat dulu cuplikannya nih guys. Menelusuri rekam jejak Paiman Raharjo, ternyata adalah sosok yang masa lalunya akrab dengan lingkungan pasar di Jalan Pramuka. Paiman Raharjo sebagai ketua sedulur Jokowi, menurut pengakuan rekan-rekan pemilik kios percetakan di Jalan Pramuka, Paiman memiliki kios percetakan di Jalan Pramuka sekitar tahun 2011 sampai tahun 2014. Terkait dengan munculnya pengakuan Bitor bahwa diduga ijazah Jokowi dibuat di Jalan Pramuka, maka bukan hal yang mengada-ada jika soal ijazah Jokowi yang diduga palsu akan bersinggungan dengan keberadaan Paiman Raharjo di pasar Jalan Pramuka sebagai pemilik kios percetakan. Terlebih lagi, Paiman Raharjo sebagai ketua sedulur Jokowi kemudian karirnya bersinar, mendapat jabatan sebagai wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tanpa bermaksud menuding Paiman Raharjo sebagai otak pembuatan ijazah Jokowi, tapi dibutuhkan keterangan resmi Paiman Raharjo. Alasan mengirim WhatsApp kepada Roy Suryo yang menggunakan narasi intimidasi yang secara sepihak mendesak agar Roy Suryo meminta maaf atas perbuatannya yang sudah merusak citra Jokowi. Nah, begitu kira-kira teman-teman. Intinya ada intimidasi ke Roy Suryo ya dari Pak Paiman katanya nih guys ya. Dan kabarnya Pak Paiman itu dulu punya ruko ataupun kedai lah ya di pasar pramuka, yang sekarang pasar pramuka tersebut diduga adalah tempat percetakan ijazah Pak Jokowi nih guys ya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen aja di kolom komentar guys. Lanjut, semua ijazah Jokowi dari SD, SMP, SMA, sarjana semua dibuat di situ, di pasar pramuka. Nih ya guys ya. Tadi gue udah bacain juga nih guys ya. Untuk gubernur dibikin di situ, untuk pilpres dibikin lagi. Yang bikin dua orang itu Dani dan Widodo, politisi PDIP, Betor Suryadi ya guys ya. Ini memang lagi sengit nih guys ya. Petinggi-petinggi PDIP mulai buka suara mengenai ijazah Pak Jokowi nih guys ya. Kita dengerin lagi nih guys cuplikannya guys. Dokumen yang sama yang dokumen ijazah UGM ya, itu ya, bukan ijazah SMA ya. Karena SMA-nya kan juga sekarang dipertanyakan juga kan di Pengadilan Solo gitu. Iya, tapi dibikin di situ juga. Oh, SMA-nya juga? Iya, dibikin sama orang tua itu. Oh, oke. Jadi bukan hanya sarjananya ya. Jadi ini SMA-nya juga ya. Iya, semua. Jadi wah, bahaya banget nih guys ya. Ini makin terbongkar nih guys ya. Bahkan petinggi PDIP loh yang bilang kalau ijazah SMA, bahkan semua ijazah dibikin di pasar pramuka nih, ijazah Pak Jokowi nih guys ya. Kita lanjut lagi nih guys. Kelengkapan KPU itu harus lengkap. Oke. Maksud saya menjadi caleg terus ada dari SD, SMP, SMA. Terus nanti tahun depan maju lagi, bikin lagi gitu. Oh. Nah, jadi yang ini dibikin untuk ke DKI, yang ini disiapkan untuk Pilpres. Ya, begitu kira-kira gengs. Apakah benar ini ijazah Pak Jokowi dari SD, SMP, SMA, bahkan ya kuliahnya pun dibikin di pasar pramuka? Buat kalian silakan aja komen di kolom komentar gengs. Lanjut, Bitor buka misteri ijazah Jokowi dan pasar pramuka. Ya, jika apa yang dikatakan Pak Bitor tentang Mulyono, yaitu Pak Jokowi, ini benar, semoga Kudis Mulyono makin parah dan gak bisa sembuh. Tapi jika salah, semoga Kudis Mulyono segera sembuh. Amin. Ya, fair lah ya sumpahnya nih guys ya. Kita dengerin dulu nih guys. Ada podcast tapi kita dengerin sedikit aja nih gengs ya. Dulu Bang Bitor,
apakah waktu rombongan Solo datang ke Jakarta tuh dengan dia mencalonkan Jokowi jadi gubernur kan, itu kan ketemu sama tim di Jakarta, ada Pras, ada Denny. Apakah memang timnya Jokowi itu kasih tahu sama teman-teman di Jakarta, PDIP Jakarta, bahwa Pak Jokowi ini tidak ada ijazahnya? Ya, nggak ada dokumen. Nggak ada oh, dia bilang nggak ada dokumen. Nggak ada dokumen nikah, dokumen apa, sampai itu semua dibikinin, termasuk apa, surat keterangan sehat dari rumah sakit, tidak kena narkoba, terus apa lagi ya, surat nikah, segala macam itu dibikin. Oh, satu paket? Satu paket. Kenapa harus dibikinin? Kan masa, kan dia udah menikah. Persyaratannya harus itu. Kan pasti kalau surat nikah ada, Bang Better. Ya, mungkin ya, tapi tapi kalau misalnya ini dibikinin sama orang-orang PDIP ya guys ya, PDIP pasti juga harus bertanggung jawab atas kebohongan publik ini guys, yaitu ijazah palsu, teman-teman. Pada waktu diterima sama ya, tim Jakarta itu memang nggak ada semua. Oh, jadi dibikinin. Jadi dia minta jadi fotonya itu sama semua. Oke. Foto nikah, foto ijazah, foto SMA, foto itu sama semua. Kenapa Bang Better tahu bahwa fotonya itu sama semua? Kan dibilang kan. Pernah lihat nggak? Bang Better pernah lihat? Belum lihat. Sampai nggak tahu Bang Better bahwa itu sama semua fotonya, foto nikah, ijazah apa? Kan dokumen itu setelah siap, pada 2012 kan, diserahkan ke Mas Pras. Mas Pras terus dikasihkan ke KPUD. Sudah itu Jokowi maju ke presiden. Nah, masuk ke presiden, masuk ke administrasi DPP. Nah, orang DPP bilang, Bang, ini fotonya sama semua nih, katanya Jokowi. Waduh, ini buat kalian yang udah pernah ngelihat ijazah Pak Jokowi ya, buku nikah Pak Jokowi, semuanya kita tolong ya guys ya, tolong dilihatin ke publik nih guys ya. Kita menunggu-nunggu nih guys, karena ijazah sekarang, ijazah aslinya itu masih belum ada muncul ya. Setelah gonjang-ganjing Bambang Tri ini, dokumen yang ada di KPU itu juga hilang. Kenapa Bang Better tahu? Itu nggak tahu, kan ada pernyataan. Nah, dan itu yang kita lihat, kenapa tingkah laku polisi seperti itu, menerima terus diambil lagi sama Jokowi. Barang bukti yang harusnya sampai ke persidangan diambil sama Jokowi. Harusnya disimpan. Kan, ya harusnya kan menjadi barang buktinya kepolisian. Nanti polisi menyerahkannya kepada kejaksaan, baru dibawa ke pengadilan. Sekarang apa yang mau dilakukan polisi kalau barang buktinya nggak ada untuk disampaikan ke kejaksaan? Jadi ke pengadilan tidak ada barang bukti. Karena Jokowi bilang dia akan membawanya kalau diperintah hakim. Loh, hakim kan jauh jaraknya kepada barang bukti. Barang bukti itu kan harus ada di kepolisian, ada di kejaksaan, ada di pengadilan. Karena barang bukti itu yang menjadi barang yang mau dijadikan perkara. Ya, begitu kira-kira guys. Memang kemarin kan udah rame banget kan, dimana ada video Pak Jokowi itu membawa map kuning ya, ataupun sejenisnya gitu guys ya, dari kantor polisi teman-teman. Ini pertanyaannya, kenapa kok barang bukti udah dikasih ke polisi lagi, tapi diambil lagi, dibawa balik lagi sama Pak Jokowi ini guys ya. Silakan komen di kolom komentar guys. Lanjut, Bitor Suryadi dan para petinggi PDIP sudah bersuara tentang ijazah Jokowi yang diterbitkan oleh UPP, Universitas Pasar Pramuka, dan bukan diterbitkan oleh UGM ya guys ya. Apakah pertanyaan Bitor Suryadi ini menghina-hina dan merendah-rendahkan ya? Kalau iya, ayo laporkan juga mereka ke Polda agar semakin semangat kita membongkar kasus ijazah pasar pramuka ini sama-sama ya guys ya. Tinggal tunggu pernyataan partai-partai lain. Jadi makin banyak lagi yang dilaporkan KW karena menghina-hina dan merendah-rendahkan. Tambah banyak yang dituduh menghina dan merendahkan, tambah banyak yang dilaporkan, tambah gatel-gatel loh. Nah, ini kita lihat dulu cuplikannya dari Bang Bitor nih guys. Bitor Suryadi ingin menginformasikan beberapa hari yang lalu senior kita Dr. Zulkifli berangkat ke Surabaya bertemu dengan Denny Iskandar, satu di antara orang atau satu di antara aktivis yang paham tentang ijazah kampus Pasar Pramuka itu. Di hasilnya dari informasi dari Dr. Jul bahwa dia juga melihat hal yang sama ketika dokumen ijazah dan lain-lain itu pada 2012 dibawa ke Mas Pras Setio Edi Marsudi dan kepada saudara Sarip dari Gerindra dan kepada kader namanya Marihot Natitupulu. Ya teman-teman, maaf sampai sini aja karena ini ada backsoundnya ya guys ya. Kalau kalian pengen nonton fullnya silahkan aja kunjungin di Twitter ini. Intinya ini Bang Bitor ya sungguh berani banget ya kalau misalnya menyebutkan dan menjadi saksi ijazah Pak Jokowi ini dibikin di Universitas Pasar Pramuka nih guys ya. Tanggapan kalian seperti apa silahkan komen aja di kolom komentar gengs. Lanjut, ini ada apa lagi nih guys? Sedikit pun Bang Saku nggak punya harga diri demi selembar 2 lembar uang 10 ribuan. Dan inilah trik Jokowi untuk
merusak mental anak bangsa menjadi mental pengemis ya. Dan beliau, bak seorang raja, merasa bangga melakukan itu. Ini ada cuplikan, tadi gue udah tonton, di mana Pak Jokowi sedang membagi-bagikan duit yang senilai 10.000 ke masyarakat nih guys ya. Gue nggak tahu ini video lama atau baru, kita lihat aja nih guys. 10.000 ya kan, 20.000. Tuh, banyak emang guys. Tapi duitnya 10.000, 20.000 ya guys ya. Kita tahu kan kemarin orang korupsi aja sampai 11.000 triliun. Oh, kayaknya ini video lama nih guys. Ya, ini ada apa namanya, di blur nih mungkin kejelasan tahun 2020 ataupun ini video lama ya guys ya. Jadi nggak usah dibahas lagi dan udah tidak usah diributkan lagi ya guys ya. Kita tunggu aja beritanya nanti seperti apa soal ijazah Pak Jokowi, soal persidangan Pak Tom Lembong dan kasus-kasus lainnya ya guys ya. Baik, sekaligus ini menutup video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gua Dua Kaki undur diri. Sampai jumpa nanti.